Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Apa kabar semua anak-anak Miss? Insya Allah tetap selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya nak. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai cara menyelesaikan permasalahan tentang pecahan senilai. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Oke, let's pray basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan senilai, pecahan tidak senilai. Kemudian kita juga sudah belajar membandingkan pecahan. Nah, ada 3 kemarin. Kita membandingkan pecahan yang apabila penyebutnya sama, maka apanya kemarin nak yang harus kita tengok? Pembilangnya. Nah, semakin kecil angka bilangan pembilangnya, maka nilai pecahannya juga semakin kecil. Nah, yang kedua, apabila pembilangnya sama, maka yang kita lihat penyebutnya. Semakin kecil bilangan penyebutnya, tetapi nilai pecahannya semakin besar. Oke, yang kemudian yang ketiga, apabila penyebut dan pembilangnya itu berbeda, maka cara yang pertama apa nak? Kita kalikan pembilang yang di sebelah kanan dengan penyebut di sebelah kiri. Nah, habis itu kita kalikan lagi pembilang tadi yang pertama pembilang di sebelah kiri kita kalikan dengan penyebut sebelah kanan. Kemudian pembilang sebelah kanan kita kalikan dengan penyebut di sebelah kiri. Nah, mana yang hasilnya lebih kecil, nanti berarti itulah dia pecahannya yang lebih kecil. Nah, kita masuk materi hari ini, menyelesaikan permasalahan tentang pecahan senilai. Nah, di sini ada sebuah percakapan. Nah, ada sepotong roti. Assalamualaikum Fatimah. You dari mana? I dari rumah Alia. Nah, kemudian ditawarkannya, mau roti? Oh begitu. Oh iya, mau roti katanya. Mau. Nah, kemudian ada percakapan lagi yang teks kedua. Assalamualaikum Zainab. Assalamualaikum Habibah. Nah, di percakapan ini ada 2 orang. Dua orang, kemudian rotinya juga ada 2. Nah, saya punya sebuah potong roti. Saya punya sebuah roti lagi. Kalian mau? Enak loh katanya. Alhamdulillah, terima kasih ya Fatia. Oke, kemudian rotinya ada 3. Sofyan, Hanif, saya punya roti lagi nih buat kalian katanya. Nah, jadi yang sepotong roti tadi yang pertama, yang ini tadi itu dibagi menjadi 2 ya, karena 2 bagian yang sama, sehingga nilai pecahannya berapa? 1/2. Nah, yang ini ada 2 potong roti, akan dibagikan kepada 4 orang. Jadi 2 potong roti ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Makanya hasilnya 2/4. Nah, ini juga ada 3 potong roti, akan dibagi oleh 6 orang. Maka 3 potong roti ini akan dipotong menjadi 6 bagian yang sama, sehingga nilai pecahannya 3/6. Nah, seperti ini dia yang tadi sudah Miss jelaskan. Oke, kemudian pecahan setengah. Nah, ini beberapa contoh bentuk pecahan yang nilainya 1/2. Kenapa begitu, Miss?
Nah, ada sebuah kotak, kemudian dibagi menjadi dua bagian sama, kemudian diwarnai satu bagiannya itu dari dua bagian yang sama, sehingga yang diwarnai itu tadi menjadi pembilangnya dan jumlah kotaknya itu menjadi penyebutnya. Maka yang nomor satu dari dua bagian yang sama ya, karena begitu juga nomor 2 ini. Begitu juga dengan nomor 3. Maka ketiga gambar ini nilai pecahannya 1/2. Oke, kemudian nah, peragakanlah ilustrasi berikut ini. Oke, jadi ada alat dan bahannya. Yang pertama 1 lembar kertas HPS, kemudian yang kedua penggaris, kemudian yang ketiga pensil, yang keempat krayon. Nah, kemudian kita akan membentuk setengah bagian. Nah, ambil selembar kertas HPS atau kertas persegi panjang, lipat menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, ini kertas HPS, kemudian kamu lipat menjadi dua bagian yang sama besar. Oke, sudah kita lipat menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kemudian warnai satu bagian dengan warna yang kamu sukai. Nah, seperti inilah dia nanti bentuknya setelah diwarnai. Jadi nilai pecahannya berapa nak? Tadi yang Miss bilang yang diwarnai itu sebagai pembilang dan jumlah kotaknya itu menjadi penyebut. Nah, ada berapa kotak yang diwarnai? 1, berarti 1/2. Nah, kemudian kita mau membuktikan 2/4 bagian atau pecahan 2/4. Nah, ambil selembar kertas HPS, kemudian lipat kertas menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kita lipat seperti ini, 4 bagian yang sama. Kemudian warnai dua bagian dengan warna yang kamu sukai. Seperti ini kamu warnai dia. Nah, maka nilai pecahannya berapa nak? 2 dari 4 bagian yang sama, sehingga 2/4 nilai pecahannya. Oke, kemudian kita mau membuktikan pecahan 4/8. Jadi ada selembar kertas HPS ini dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Kemudian 4 kotak kita warnai, sehingga nilai pecahannya 4/8. Jadi dari contoh yang tadi, pecahan 1/2 itu senilai dengan 2/4, juga senilai dengan 4/8. Oke, nah selanjutnya 1/3 itu senilai dengan 2/6, juga senilai dengan 3/9. Kenapa, Miss? Karena luas daerah yang diarsir ini sama dia ketiga-tiganya. Betul enggak? Iya, ini luasnya 1 ini sama seperti luasnya yang 2 ini apabila dia dibagi 2. Sama juga dengan luas yang ini apabila ia dibagi 3. Oke, kemudian 3/4 itu senilai dengan 6/8, juga senilai dengan 9/12. Kenapa, Miss? Karena luas 3 daerah yang diarsir ini sama dengan luas 6 daerah yang diarsir ini, juga sama luasnya dengan 9 kotak yang diarsir ini tadi. Oke, paham ya nak? Nah,
Kemarin cara membuktikan pecahan senilai itu apabila pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan bilangan yang sama. Nah, yang ini setengah kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 2 sehingga hasilnya 2/4. Kemudian setengah kita kalikan pembilang dan penyebutnya itu dengan 3 sehingga hasilnya 3/6. Kemudian setengah kita kalikan pembilang dan penyebutnya itu dengan 4 sehingga hasilnya 4/8. Kemudian setengah kita kalikan dengan 5 pembilang dan penyebutnya sehingga hasilnya 5/10. Jadi 2/4 itu senilai dengan 3/6, juga senilai dengan 4/8, juga senilai dengan 5/10. Nah, begitu juga dengan ini 3/5. Jadi 3/5 itu senilai dengan 6/10, juga senilai dengan 9/15, juga senilai dengan 12/20, juga senilai dengan 15/25. Nah, ini ada pernyataan 2/5 sama dengan n/20. Nah, kita mau mencari nilai n ini. Gimana caranya ya, Miss? Nah, caranya kamu lihat penyebutnya ini 20, yang ini 5. Nah, 5 dikali berapa supaya hasilnya 20? Yuk, 5 kali berapa supaya hasilnya 20, nak? 5 dikali 4. Nah, sehingga nanti pembilang dan penyebutnya itu dikali dengan 4 seperti ini. Nah, sehingga 2 dikali 4 sama dengan 8, 5 dikali 4 sama dengan 20. Maka, nah nilai n ini kan pembilang dari yang ini kan, nak? Oke, maka sudah terlihat bahwasanya n-nya itu sama dengan 8. Oke, contoh soal yang nomor 2. Nah, 1/4 sama dengan n/24. Kita mau mencari nilai n-nya ini tadi. Gimana caranya, Miss? Nah, kamu lihat penyebutnya 24 ya, karena jadi 4 dikali berapa dia hasilnya 24? 4 dikali 6. Maka 1/4 ini tadi pembilang dan penyebutnya itu kita kalikan dengan 6. Sehingga 1 dikali 6 sama dengan 6, 4 dikali 6 sama dengan 24. Maka n sama dengan 6. Paham anak Miss sampai di sini? Oke, insya Allah paham ya, nak. Nah, contoh soal nomor 3. 2/7 sama dengan 12/n. Kalau tadi n-nya itu pembilang ya, nak. Sekarang n-nya Miss jadikan penyebut. Gimana caranya? Nah, caranya tetap sama. 2 dikali berapa yang hasilnya 12? 2 dikali 6. Maka 2/7 ini tadi pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 6. Maka 2 dikali 6 sama dengan 12. 7 dikali 6 sama dengan 42. Maka n sama dengan 42. Oke, yang ketiga ada lagi, yang keempat, Miss, ada contoh soal lagi. 4/9 sama dengan 20/n. Nah, gimana cara mencari n-nya? Berarti kita harus cari dulu ini, karena 4 kali berapa yang hasilnya 20? 4 dikali 5. Sehingga 4/9 ini tadi kita kalikan dengan 5/5. Nah, inilah dia. 4 dikali 5 sama dengan 20. 9 dikali 5 sama dengan 45. Maka n sama dengan 45. Oke, jadi pembelajaran hari ini itu
untuk kita hubungkan dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Quran surah An-Nisa ayat 11. Oke, jadi anak-anak Miss, insya Allah paham ya nak tentang materi yang Miss sampaikan pada pagi hari ini, yaitu kita membahas tentang permasalahan mengenai pecahan senilai. Nah, kemudian Miss ada latihan. Nah, nomor 1, bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini menunjukkan pecahan. Gampang ya nak? Nah, yang diarsir itu sebagai apa tadi Miss bilang? Pembilang, dan jumlah kotak yang ada di dalam lingkaran ini sebagai penyebut. Oke, nomor 2, pecahan jika diurutkan dari yang terkecil maka urutannya. Nah, ini penyebutnya dia sama, maka yang kita tengok pembilangnya. Tadi Miss bilang semakin kecil nilai pembilangnya maka nilai pecahannya juga semakin kecil. Oke, soal yang ketiga, yang terakhir, perbandingan bilangan pecahan. Nah, kita membandingkan pecahan 6/8 dengan 7/9. Dan ini pecahannya, penyebutnya dan pembilangnya berbeda ya nak. Maka tadi caranya gimana nak? Yang ini kita kalikan, kita letak di sini. Kemudian yang ini kita kalikan, kita letak di sini. Nanti hasilnya yang ini lebih kecil dari yang ini atau lebih besar kamu buat. Kalau lebih kecil berarti lebih kecil. Kalau lebih besar yang ini daripada yang ini, kamu buat jawabannya lebih besar. Oke, do you understand nak? Oke, insya Allah paham ya nak. I think enough for today. Let's say hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.